Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki materi fisika yang pertama, yaitu tentang pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran fisis dengan besaran fisis sejenis sesuai standar yang telah disepakati. Nah, di sini kita menemukan kalimat besaran dengan standar. Nah, besaran apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan standar di sini merupakan satuan yang telah disepakati. Nah, apa saja macam-macam besaran? Mari kita bahas. Besaran itu ada dua jenis. Besaran baku dan besaran tidak baku. Contohnya besaran baku meter, sentimeter, kilogram, dan lain-lain. Sedangkan tak baku contohnya depa, jengkal, depa, jengkal, satu, lingkaran. Ini bedanya, besaran baku adalah besaran yang telah disepakati secara internasional, sedangkan tak baku adalah besaran yang hanya dipakai di daerah tertentu. Selain ini ada juga satu ikat. Nah, ini adalah besaran yang tidak disepakati secara internasional. Jadi standarnya tidak kuat. Kemudian, selain besaran baku dengan tak baku, kita juga akan mempelajari tentang dua besaran, yaitu yang pertama, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, apa sajakah besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan besaran turunan yang didapat dari besaran pokok. Nah, di sini karena besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, artinya besaran ini adalah besaran yang telah ditetapkan, tidak berubah dari zaman dulu. Apa saja isi besaran pokok? Besaran pokok itu hanya ada 7. Yang pertama, 3, 4, 5, 6, 7. Kita punya pa, ma, wa, su, ka, jum, minten. Nah, pamawa suka juminten. Apa sajakah isinya? Kita punya panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, karena besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, artinya sudah ada tetapan yang telah ditetapkan. Apa sajakah satuannya yang secara internasional atau disingkat secara SI? Itu kalau panjang kita punya meter, singkat M, ini kita punya kilogram,
disingkat kg. Waktu kita punya second. Suhu kita punya Kelvin. Kuat arus kita punya ampere. Jumlah zat kita punya mol. Dan intensitas cahaya kita punya kandela atau CD. Nah, ini besaran-besaran pokok ini tidak akan berubah, hanya ada 7 besaran pokok. Bu, kalau ada ketemu yang lainnya, nah ketemu yang lainnya itu sudah masuk ke dalam besaran turunan. Artinya besaran turunan itu adalah besaran selain dari besaran ketujuh besaran pokok ini. Apa saja contohnya? Contoh besaran turunan itu misalnya besaran turunan itu yang pertama kita punya kecepatan, terus kita punya percepatan, kita juga punya gaya, tekanan, dan lain-lain. Artinya selain dari 7 besaran pokok ini adalah besaran turunan. Terus selanjutnya, selain kita punya besaran pokok dengan satuan, kita juga punya yang namanya. Setelah mempelajari besaran turunan secara singkat, ternyata besaran turunan memiliki dimensi yang dapat ditentukan dengan menguraikan ke dalam dimensi besaran-besaran pokok. Nah, selain itu dimensi juga dapat dimanfaatkan ke dalam beberapa hal, seperti menjabarkan suatu kebenaran dari persamaan, membuktikan kesetaraan besaran fisika karena memiliki dimensi sama, dan yang ketiga adalah menurunkan persamaan besaran fisika jika kesebandingan besaran fisika lainnya telah diketahui. Nah, bingung? Baiklah, kita bahas dulu satu persatu. Contoh dimensi panjang itu kita punya L, massa kita punya M, waktu kita punya T, suhu kita punya theta, kuat arus kita punya I, jumlah zat kita punya N, dan intensitas cahaya kita punya J. Nah, besaran pokok ini juga biasanya dinyatakan dengan tanda kurung kurawal. Nah, seperti ini. Nah, oke. Apa saja, Bu? Seperti apa contohnya? Nah, misal nih, Nak, kita punya kecepatan. Kita mau menentukan bagaimanakah dimensi dari kecepatan. Baik, kita bahas. Di SMP kalian sudah mengenal apa itu rumus kecepatan. Kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V. Nah, kecepatan merupakan perpindahan per waktu. Perpindahan itu sendiri adalah S, waktu adalah T. Nah, artinya V sama dengan S bagi T. Ada yang masih ingat dengan satuan dari perpindahan? Satuan dari perpindahan adalah meter. Satuan dari waktu adalah sekon. Nah, di sini V sama dengan meter per sekon. Kita lihat dimensi kecepatan atau V itu meter. Meter tadi adalah L, sekon tadi adalah T. Bisa juga dinyatakan dengan L T min 1 kurung kurawal. Nah, inilah dimensi dari kecepatan. Terus yang kedua kita tadi juga punya percepatan. Nah, percepatan. Percepatan dinyatakan dengan A. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Kecepatan tadi kita punya meter per sekon, waktu adalah sekon. Jadi meter per sekon kuadrat atau sekonnya ada 2. Jadi dimensi percepatan adalah L karena meter adalah L dan waktu adalah T pangkat 2. Kalau kita mau satukan seperti di atas jadi L T min 2.
kurung Kurawa. Nah, itu adalah penjelasan dari dimensi. Sampai di sini. Nah, tugas kalian yang pertama adalah silakan cari dimensi dari yang A, gaya, yang B, tekanan.